Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra untuk memaparkan argumentasi terkait mosi yang telah diberikan. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dan tidak mendukung dengan mosi yang telah ada, dikarenakan kita tahu bersama bahwa sebagai warga negara tentunya kita memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak politik sebagai warga negara yakni hak untuk dipilih dan juga hak untuk memilih. Dalam hal hak untuk memilih, maka sebagai warga negara kita harus mengetahui, mengenal siapa calon-calon yang telah diusung oleh partai politik atau calon-calon independen, dan juga memahami serta mendengarkan sosialisasi langsung dari para calon sehingga pada masa pemilihan nanti kita dapat menentukan para calon yang sesuai dengan visi misi yang kita inginkan dan juga menyuarakan aspirasi yang ada dari kita sebagai masyarakat. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat berkaitan dengan mosi yang telah diberikan, yakni sosialisasi calon gubernur atau bupati di tengah pandemi tidak diperbolehkan atau harus dilarang oleh pemerintah karena tidak memperhatikan new normal yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan WHO. Maka dalam hal ini kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi tersebut. Yang pertama ialah kita tahu hak itu tidak boleh dilarang oleh negara karena kita sudah dijamin kebebasannya. Dengan demikian, maka sebagai warga negara kita bebas untuk mengikuti sosialisasi yang telah dibuat atau diadakan oleh para calon yang ada. Adapun substansi argumen saya yakni 3 hal. Yang pertama ialah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya new normal ini ialah relaksasi yang telah diberikan pemerintah. Yang kedua ialah berkaitan dengan bagaimana kita sebagai warga negara harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Dan yang ketiga ini berkaitan langsung dengan segi politis. Jadi saya mulai dari substansi pertama. Kita tahu bersama bahwa sekarang sudah era new normal. Nah, new normal ini kan artinya kenormalan baru, artinya aktivitas-aktivitas yang selama pandemi ini terhambat, sekarang pelan-pelan dapat dilakukan kembali. Aktivitas beribadah, aktivitas bekerja, begitu pula dengan aktivitas politik. Nah, aktivitas politik menurut kami di sini merupakan bagian dari edukasi, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana pemilihan-pemilihan pada masa tanggal 9 Desember nanti. Nah, dalam hal ini, maka sosialisasi tentunya harus diperbolehkan karena kita berangsur-angsur pulih. Apalagi kita tahu sudah banyak zona hijau, contoh di NTT. Maka menurut kami bahwa sosialisasi ini harus dilakukan karena jika tidak ada sosialisasi, maka bagaimana rakyat bisa tahu kamu adalah calon yang telah diusung oleh partai-partai itu. Dan dengan adanya sosialisasi, kami memang mengetahui bahwa banyak sosialisasi atau kampanye-kampanye yang dilakukan melalui media-media sosial. Akan tetapi bagaimana dengan keadaan di masyarakat di desa di mana tidak ada jaringan, dan juga di sana mereka membutuhkan sentuhan langsung dari si calon pemimpin itu untuk menjaring aspirasi yang ada. Dengan demikian, maka sosialisasi calon gubernur ini harus diperbolehkan. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua ialah partisipasi dari masyarakat. Yang pertama terkait partisipasi, kita tahu bahwa ini adalah bagaimana masyarakat secara sukarela hadir dalam undangan yang telah diberikan oleh para calon untuk mendengarkan sosialisasi, pemaparan, pengenalan diri mereka. Nah, sebagai warga negara, maka kita harus turut serta dong dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, untuk itulah maka kami dari tim kontra merasa bahwa dengan mengikuti sosialisasi ini, maka sebenarnya kita tuh telah berupaya untuk menjadi masyarakat yang baik. Kenapa masyarakat yang baik? Yakni kita tahu bahwa sekarang tengah pandemi sudah mulai pulih. Nah, dengan demikian maka sebagai warga negara kami merasa bahwa masyarakat sudah cukup tahu bagaimana cara melindungi diri mereka. Ketika mereka pergi melakukan sosialisasi dengan para calon, tentunya di situ mereka sudah tahu hal-hal apa yang harus mereka lakukan ketika pulang ke rumah sehingga tidak terkena dengan keluarga mereka.
mereka. Karena kita tahu sudah 3 bulan, beberapa bulan itu kita sudah menjalani namanya pembatasan sosial dan sebagainya. Dengan demikian maka sosialisasi harus dilakukan dan masyarakat harus turut aktif. Dan poin ketiga ialah faktor pertimbangan politis. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa ketika memang dilarang, berarti ini akan menguntungkan salah satu calon, yakni pihak incumbent atau petahana. Nah, dalam hal ini maka tidak adanya suatu upaya yang membuat adanya perbandingan proporsional antara tiap calon. Ini akan sangat merugikan bagi calon yang baru muncul, baru hadir ke permukaan. Dengan demikian maka kami melihat apakah betul dengan pelarangan ini tujuannya untuk melindungi masyarakat atau untuk memenangkan salah satu calon. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Dewan Juri, kami dari tim kontra kembali lagi menyatakan bahwa kita memiliki hak untuk memilih dan hak itu harus kita suarakan, harus kita gunakan sehingga berdampak pada kemajuan daerah kita ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.